nama Tuhan, pada sore hari ini saya bersuka cita bisa kembali hadir dan kita akan diberkati dengan firman Tuhan seperti kesepakatan di setiap hari Sabtu sore. Dan sore hari ini mungkin saudara melihat ada pemandangan yang berbeda dari hari-hari Sabtu sebelumnya. Saya sedang berdiri dengan background 3 salib. Kita sudah ada di minggu ketiga masa sengsara menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah. Apa yang akan kita renungkan, kita pelajari di sore hari ini? Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari-hari menjelang perayaan Jumat Agung. Masa-masa di mana kami merenungkan persiapan Engkau akan naik ke Bukit Golgota menghapus dosa kami semua. Oleh sebab itu di sore hari ini Engkau mengurapi setiap kami, hamba yang menyampaikan firman maupun kekasih-kekasih yang berada dimanapun, baik yang ada di rumah sambil sementara mungkin bekerja atau ada dimanapun yang sama-sama bergabung belajar firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, ketika kita melihat salib Kristus, banyak hal terimajinasi dalam pikiran kita, terbayang juga dalam pikiran kita. Berbicara dengan salib, itu berbicara tentang satu, pengorbanan Yesus untuk keselamatan saudara dan saya. Berbicara tentang salib, kita kembali diingatkan perdamaian antara kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan kerajaan surga. Tetapi sore hari ini Injil Lukas 9 ayat 22 sampai 25 di antaranya mengatakan, sekali peristiwa Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang, tidak terkecuali saya, saudara, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia binasakan atau merugikan dirinya sendiri? Yang menjadi bahan perenungan seperti yang saya sampaikan pada salam di atas. Dalam salam pembuka ada 3 syarat yang harus kita penuhi, yaitu menyangkal diri. Menyangkal artinya apa? Tidak mengakui, ya. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri itu artinya gini loh. Kepentingan-kepentingan untuk pribadi kita lupakan, kita sangkali. Kita utamakan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Dan selain menyangkal diri, dia mau memikul salib. Salib kita itu apa, saudara? Ketika kita berani jadi pengikut Kristus, ada banyak kesukaan kita, ya, hal-hal yang menyenangkan hati kita, itu harus kita lupakan, kita sangkali. Dan untuk menyangkal itu, apa yang mungkin hobi yang sudah menghabiskan waktu yang berlebihan, ya, konsentrasi dalam pekerjaan sehingga kita tidak ibadah di hari-hari jam-jam ibadah. Sekarang kita harus pikul itu sebagai salib. Mungkin orang akan mengatakan, wah ini mumpung lagi off yang enak tidur. Ya, tetapi kita mau lawan rasa kantuk, rasa malas, rasa ingin bersantai-santai, kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Itu salib. Dulu sebelum jadi murid Kristus, sebelum sadar kita sudah diselamatkan di atas kayu salib, kita sudah ditebus dosa, kita masih suka mengerjakan hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang, ya, atau hal-hal yang sifatnya egois, yang penting kita suka, yang penting kita senang, yang penting kita puas.
Tapi setelah kita jadi pengikut Kristus, kita harus tahan. Bahkan kita harus tanggalkan itu, kita harus buang. Itu salib, itu berat. Seperti beratnya Yesus memanggul salib hidup dosa saudara dan saya. Ketika kita harus hilangkan ego kita, ketika kita harus kesampingkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kita, itu sakit, itulah salib. Kita akan dicemooh, kita akan diejek orang, sok rohani kamu, dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat kita bekerja, dulu sebelum kita sadar, belum bertobat, belum diselamatkan, kita lakukan di tempat kerja asal kerja. Mau berhasil, mau sukses, mau hasilnya baik atau tidak, bodoh amat, tidak jadi masalah. Itu dulu pada waktu kita belum sadar kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dijadikan ciptaan baru. Sekarang semua sifat-sifat yang gak bagus itu kita buang. Kita menyangkal semua yang tadinya kita hobi, suka. Yang penting kita senang, puas. Kepuasan-kepuasan itu kita sangkali. Kita mau berubah. Berat memang untuk jadi pekerja yang disiplin. Berat memang untuk firman Tuhan diterapkan di tempat kerja. Itulah salib yang harus kita pikul. Dan Tuhan juga katakan di sini, setiap hari, ya, memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Saudara tahu lagu ini diciptakan oleh siapa? Oleh hamba Tuhan, misionari, yang datang ke suku yang terabaikan, suku yang belum disentuh peradaban. Istrinya dibunuh. Kalau engkau tetap memberitakan Injil, istrimu akan kubunuh. Istrinya dibunuh. Lalu di depan matanya anaknya dibunuh. Ya, pada saat dia melihat itu, hamba Tuhan ini mengatakan, menulis, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Walaupun dia melihat istrinya mati, dibunuh, anaknya mati, dibunuh. Ya. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Dia pikul salib. Berat kehilangan istri, berat kehilangan anak, demi Injil sampai ke suku terabaikan. Hari ini apa yang sudah kita korbankan? Apakah kita sudah masuk di dalam masa-masa perenungan menjelang Jumat Agung? Apakah kita sudah mengerjakan ketiga hal syarat untuk kita menjadi murid Yesus? Yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Apakah sudah kita kerjakan? Jangan kita hanya nanti masuk dalam perenungan Minggu Sengsara 3, masuk dalam Jumat Agung, tapi hidup kita masih gaya hidup yang lama. Kinerja kita, disiplin kerja kita, tanggung jawab kita pada pekerjaan di lingkungan di mana engkau bekerja di Saga ini, kita abaikan. Kita hanya mengejar kepentingan, kepuasan diri. Hari ini Tuhan bilang, apabila saudara dan saya mau menjadi murid Yesus, 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Dan mengikuti Yesus. Mengikut Yesus, ya. Seperti Yesus. Mengikut Yesus. Lalu ikut bukan cuma sekedar ikut,
tapi harus seperti yang kita ikuti Yesus. Jadi hari ke hari kita makin serupa ke arah Kristus. Memasuki masa-masa perenungan Minggu Sengsara. Kita ada di Minggu Sengsara 3. Siapkan diri untuk masuk di Jumat Agung. Tinggal beberapa hari ke depan. Saya percaya sambil saudara bekerja, saudara tetap beribadah. Kerjakan tugas dengan baik, disiplin kerja diterapkan, peraturan kerja dipatuhi, Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau menjadi pengikut Kristus. Kami mau meneladani Kristus. Ajar kami untuk menyangkal diri kami, kesombongan, keegoisan kami, ketamakan kami. Boleh kami buang. Ajar kami memikul salib setiap hari. Makin dimurnikan, makin dimurnikan. Kami akan menjadi pengikut Kristus, makin taat dan makin taat. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami dalam segala kebutuhan, memberkati juga Tuhan kemampuan, kekuatan, hikmat dalam kami bekerja di perusahaan Saga. Memberkati manajemen Saga keseluruhannya, semua Saga yang tersebar mulai dari kota sampai kabupaten. Memberkati manajer, kepala-kepala Saga, pimpinan, memberkati owner, memberkati semua yang terlibat di dalam perusahaan ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk pembangunan yang sedang dikerjakan di beberapa titik oleh perusahaan ini, Tuhan campur tangan. Kami mengucap syukur untuk kota kami Jayapura, Provinsi Papua, tanah dan negeri ini Tuhan. Kita percaya negeri kita, Port Numbai, negeri matahari terbit, dijaga dilindungi Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara terima berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya tinggal menetap dalam hidup saudara, dalam kinerja, juga dalam hidup saya dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.